ada Itu aja. Oke. Harga tuh harusnya nggak diterjangkau gini tau. Beda kita perlu Bu. Tentunya untuk challenge di Battle Run kali ini yang harus dipersiapkan oleh mereka adalah mereka harus punya mental yang kuat, pitch deck yang bagus dan ide ya tentunya yang tervalidasi. Tadi udah 3 grup mempresentasikan ya, ada yang bagus, ada yang masih bingung. Mudah-mudahan mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka karena nggak pernah tahu di persimpangan selalu ada yang menyalip. Di sini kami dari Jintan dan kami siap Bikin keberangkatan. capek iya, tapi at the end aku akan tahu pasti akan bisa sih. Kayak sudah terbiasa dengan momen-momen deg-degan begini gitu. Kami memulai proyek ini bukan dari sebuah konsep atau ide yang besar. Kami mulai dari rasa penasaran kami. Rasa penasaran yang membawa kami untuk melihat lebih dalam sebenarnya brand dari Arumi dan Philo itu seperti apa. Di mana kami ingin menyajikan sebuah karya seni yang akan kami gunakan menjadi IP, yaitu berupa motif yang berwarna. Ketika sudah ditemukan IP color dari Trace of Nusantara, kami memahami bahwasanya kami membutuhkan sosok yang bisa menerjemahkan IP kami secara narasi yang kuat dan visual yang jelas. Kita akan membuat gimmick yang senatural mungkin. Dimulai dari Alicia Eva yang menceritakan keresahannya di sosial media sebagai seniman yang mulai terpikirkan untuk membuat karya dari warna-warna natural. Untuk financial statement atau financial projection-nya sendiri, ini bukan financial projection selama 1 tahun, melainkan hanya 1 project saja. Dari segi brand, Arumi dan Philo akan mendapatkan identitas seni yang unik dan menarik, yang akan meningkatkan positioning premium mereka dan daya tarik untuk konsumen B+ ke A. Presentasinya oke, kecuali Rizka. Kalau mau sukses, perbaikin storytelling. Tadi pagi saya udah bilangin, ya. Tenang, ya, nggak hafalan gitu. Memastikan setiap orang mendapat porsinya dan menyampaikannya benar. Itu karena kebetulan aku di sini sekarang yang jadi leadernya, aku cukup concern soal itu gitu. Karena nggak mau ada satu yang akhirnya ditinggalkan karena jelek sendiri gitu, nggak. F&B adalah duniaku gitu, sehari-hari di dunia nyatanya. Jadi semoga di challenge yang kali ini, insya Allah pemahamanku juga lebih baik dibanding yang saat di Solo. Jadi aku rasa aku bisa sih, dan timku juga. Kami dari kelompok Wijen siap bikin gebrakan. Arumi dengan kekuatan susu plant-based alternatif bernutrisi yang baik bagi ibu hamil dan menyusui. Dan juga Philo dengan kekuatan R&D-nya yang kuat dan retail experience yang luar biasa dengan 37 tokonya. Kami ingin menggabungkan keduanya bersinergi untuk menjadi hal baru yang kita lihat ini masih jadi peluang yang sebenarnya besar untuk bisa dilakukan oleh keduanya. Philo Mama adalah functional dessert. Kita formulasikan khusus untuk ibu hamil dan menyusui, di mana ini merupakan kolaborasi dari Philo, Arumi, dan petani lokal Indonesia. Kelebihan dan kekuatan lain Philo Mama adalah dengan mengoptimalkan suplai lokal dari NTT sebagai bahan baku utama produk. Untuk target market kami sendiri adalah wanita berusia 23 sampai dengan 40 tahun yang memang sedang menyusui dan juga dalam kondisi hamil yang bertinggal di daerah Jakarta, Jabodetabek dengan medium to medium high income. Di 5 tahun ke depan, di tahun pertama kita fokus dulu yaitu di brand activation. Namun di tahun kelima kami berharap di tahun kelima itu di angka 13,2 miliar. Tahun ketiga, kami akan mencapai distribusi nasional pertama di Indonesia dan memperkenalkan produk baru seperti cookies dan snack untuk ibu hamil. Dan tahun keempat, kami akan memperluas target market kami untuk bayi, balita, dan juga menopause. Masih banyak yang perlu dipertanyakan. Jadi bicara share of market 4 miliar. Dari 4 miliar dia udah ngambil kira-kira 60%. Tahun pertama 2,8 omsetnya. Jadi tidak berpikir satu, ada kata sistematika berpikirnya mungkin kurang, tapi tidak berpikir in detail. Jujur, Dekom tuh the next
label ya buat kita karena memang selalu ada pressure tersendiri dari mulai masuk ke ruangannya. Bener-bener apapun yang kita udah kerjain dan latihan tuh bisa juga terjadi sebaliknya di dalam situ. Salam diplomat, kami dari tim Kasia, siap bikin gebrakan. Saya secara pribadi untuk hari esok kayak bisa 100% sih. Kita masih ada waktu, kita juga punya kesamaan visi. Tadi saya sempat ragu, tapi tadi udah di-declare sama teman-teman bahwa kita yakin sama produk ini dan kita yakin ini bisa berimpactful. Jadi dengan kesamaan visi dan punya arahan yang sama, saya rasa kita bisa go through this dan eksekusi besok dengan maksimal. Izinkan kami memperkenalkan salah satu teman baik kami, yaitu Dita. Usianya 35 tahun dan dia memiliki kondisi genetik yaitu lactose intolerance. Jadi dari kecil, Dita tidak pernah bisa mengkonsumsi makanan atau minuman apapun yang berbahan dasar dari susu sapi. Ini merupakan sebuah isu yang besar, tapi belum cukup terdengar. Apa mungkin karena kurang bising, akhirnya banyak orang tidak menganggap ini penting. Inilah yang ingin kita ramu. Produk kami di sini, yogurt cashew terbuat dari Philo sebagai perisanya dan Arumi sebagai kacang medenya, itu bisa dikawinkan dengan rasa-rasa yang menarik, coklat, unicorn magic, dan cotton candy yang disukai oleh anak-anak di sekitar kami. Kami fokus menargetkan kepada orang tua yang sadar kesehatan, yang memiliki kebiasaan membaca label nutrisi sebelum membeli, dan yang rela membayar lebih untuk produk yang memiliki manfaat. Dan hasil dari kolaborasi ini akan menghasilkan segmen baru, yaitu anak-anak yang belum menjadi kekuatan dari kedua brand tersebut. Jika berhasil di tahun pertama, ini menjadi validasi untuk tahun berikutnya untuk growing melalui investasi yang lebih terukur. Kami percaya bahwa Arumi dan Philo pasti memiliki rencana strategi yang lebih untuk brandnya masing-masing. Saya suka dengan openingnya ya, itu keren. 6-6-nya rata-rata oke lah. Tapi mengganggu banget tuh, Anda nggak bisa memberikan market analysis ya, berapa total available market, serviceable obtainable market atau SOM-nya. Nggak ada tuh. Saya coba cari di ChatGPT dan di beberapa sumber. Ya, kenapa nggak ada? Tadi Dava bagus banget ngomongin ini masalah besar. Iya, prevalensinya 50% mengalami masalah lactogen intolerance ya, hampir 50%. Jujur, aku satisfy itu sih, tapi bukan satisfy karena akunya. Aku beneran bisa ngeresapin apa ya, energi teman-teman di sekelompok yang bisa se-excited itu. Terus kayak dari awal udah kita kayak, ini bukan tentang kita harus menyampaikan sesuatu ke Dekom atau ke coach, tapi tentang teman-teman yang harus tahu tentang apa yang kita bawain. Presentasinya cukup, ya. Anda silakan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Makasih. Tentu kalau bicara mengenai ketahanan pangan, ya tentu nggak lepas dari petaninya atau pengrajinnya misalnya, atau masyarakat-masyarakat setempat yang memang punya mata pencarian terhadap komoditas pangan lah begitu ya. Dan kalau memang ada ide bahwa setiap bisnis bisa merangkul atau bahkan mengembangkan tingkat kesejahteraan petani misalnya, atau pengrajin atau penghasil komoditas dari suatu daerah, tentu sangat mulia, sangat baik sekali. Masalah Anda adalah part yang paling berat adalah edukasi. Karena saya tahu Anda bicara semua jadi buzzword banget, sustainability, menjaga lingkungan, tapi nggak ada part di sininya. Di dalam hal edukasi, apakah semua orang udah tahu? Ada di part campaign The Gentle Scoop. Campaign tuh campaign produk, bukan edukasi. Jadi kami mengemas edukasi dalam wawancara ringan bersama calon ibu dan apa keluhan mereka, sambil kita pelan-pelan edukasi tentang produk ini dan kebaikan edukasi dari itu agak lagi besar diskusi ini, bukan yang individual mah selling. Terus ada diomongin mengenai circular economy, ada masalah NTT. Itu value added-nya di mana? Di dalam sini, yang kemudian menjadikan dia beneficial. Produknya ini berbeda dengan yang lain. Nggak ada di campaign-nya.
Bahwa value added-nya saya lihat sih bagus banget. Jadi itu setelah kita riset lebih lanjut, Arumi dengan susu kacang mede, terus kita riset kan, mede tuh di Indonesia tuh banyaknya di mana sih, penghasilnya dari mana? Ada dari Sulawesi, NTT yang terbanyak, dan itu ternyata di sana tuh banyak petaninya tuh juga wanita. Dan ternyata ini juga kan kita mau bikin produk untuk wanita. Dari petani wanita, produknya untuk wanita, nanti juga kontribusinya akan balik lagi untuk petani, untuk giving back to community-nya. Jadi kami meskipun ini ide bisnisnya ini benar-benar bukan sekedar gelato, tapi ini bisa jadi circular ekonomi yang ngasih impact buat banyak pihak dan pemberdayaan wanitanya tuh kental banget. Mereka membuat deck yang baru, ya kan? Jadi kita pengen tahu siapa sih yang punya inisiatif, punya ide, dan kenapa idenya dipilih, dan bagaimana dia mempertahankan, bagaimana yang lain memperkaya ide tersebut. Oke, Anda buat IP ya. IP Anda apa? Motif dalam bentuk warna, karena warna nggak bisa nggak usah pakai karena. Motif atau inovasi di dalam pewarnaan. Inovasi di dalam pewarnaan, tapi dalam bentuk motif. Nggak usah, saya mau nanya satu dulu. Nggak panjang-panjang. Jadi Anda satu motifnya color. Masuk di IP yang mana itu? Itu motif itu masuk dalam IP, dalam warna tuh sebenarnya nggak bisa di IP-in, Bu. Jadi kita itu yang mau di IP-in adalah color-nya itu dalam bentuk pattern, Bu. Itu namanya di IP-in. Tahu IP apa maksudnya di sini? Itu hak cipta. Hak cipta Anda di sini soalnya ada tulisan paten. Alicianya harus ngomong pewarnaannya ini nih yang dia pakai, this is Trace of Nusantara. Gak ada message itu di dalam penyajiannya. Begitu Anda mau pitching, Anda harus meyakinkan dong, kita ini punya inovasi di dalam nama resep dan warna, ya, formulasi. Nah ini adalah hasil karya kami, Trace of Nusantara. Gak ada message-nya kayak gitu. Iya. Sependek pemahaman kami Bu yang kemarin, mohon maaf, jadi kami itu baru memasukkan terkait pattern. Jadi itu hanya seperti prototype, tapi betul sekali Bu, masukan dari Ibu, kami akan memasukkan nama dari Trace of Nusantara. Oke, bisa diterima, reasonable. Jadi sebenarnya kalau ditanya perasaan, ya nggak apa-apa sih kita terima sebagai input. Sebenarnya konsep dan cara berpikirnya sangat diapresiasi karena yang kita bawa sesuatu yang sangat baru juga. Tapi ketika itu sedang dimatangkan, mungkin memang banyak sekali kurangnya, dan mungkin kesalahan kita juga waktu kemarin ketika sesi input nggak begitu dalam mengenai bisnis dari apa yang mau kita bawanya. Jadi mungkin itu input yang sangat mahal gitu sih. Apapun hasilnya yang akan saya umumkan, you already achieve something today. Jadi saya akan mengumumkan dari hasil diskusi dan pilihan FSC untuk tim terfavorit Battle Round 2 ini adalah dan selamat buat kelompok Wijen. Ya, dominan tidak dominan itu kan dua hal yang berbeda ya. Dominan ngomong kah? Ada orang yang ngomongnya sedikit tapi dia berbuat banyak. Ini kan hasil dari sebuah kolektif kolegial sebenarnya. Mereka bersama. Setelah seluruh presentasi tersampaikan, keputusan pun harus diambil. Para challengers yang dinilai belum memenuhi kriteria akan tereliminasi dari perjalanan ini. Dari inovasi kuliner yang mereka buat, tercipta berbagai solusi baru yang menjadi jawaban bagi isu ketahanan pangan. Dan dalam prosesnya, diperlukan keyakinan dalam diri yang kuat dan motivasi yang besar. Jadi ini ide dari mana awalnya?
awalnya. Rama Rama. ya maaf. Ini maksud saya kita dan ingin tahu dinamika, jangan kita dong, boleh nggak ceritakan person to personnya.